Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya memulai video pembelajaran mata kuliah Filsafat Ilmu dan Logika. Topik pembahasan sesi ini adalah pengantar filsafat ilmu dan logika. Pertama-tama, saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah ini. Jadi, mata kuliah ini akan memberikan penjelasan dan diharapkan Anda memahami tentang pengantar filsafat ilmu, sejarah perkembangan ilmu, sumber ilmu pengetahuan, teori kebenaran, pengertian dan ciri-ciri ilmu, metode ilmu dan etika keilmuan, apakah ilmu bebas nilai atau tidak bebas nilai, serta memberikan gambaran umum logika dan dasar-dasar atau prinsip-prinsip dalam bernalar baik langsung maupun tidak langsung, dan masalah sesat pikir juga dibahas, lalu diakhiri dengan cara berpikir kritis. Berikut adalah 14 pokok bahasan yang akan dibahas pada semester ini, dimulai dengan pengantar filsafat ilmu dan juga diakhiri dengan cara berpikir kritis, tambah dengan nanti ada review mata kuliah. Pengantar filsafat ilmu. Filsafat dan ilmu adalah dua kata yang saling terkait, baik secara substansi maupun historis, karena kelahiran ilmu tidak lepas dari peranan filsafat. Kalau kita lihat kelahiran filsafat di Yunani, menunjukkan pola pemikiran bangsa Yunani dari pandangan mitologi dan akhirnya lenyap, dan pada gilirannya rasio lah yang dominan. Pola pikir dari pola pikir yang mitos ke rasional membawa implikasi yang tidak kecil. Alam dengan segala gejalanya yang selama itu ditakuti kemudian didekati bahkan bisa dikuasai. Lalu ditemukanlah hukum-hukum alam dan teori-teori ilmiah. Dari sini pula muncul ilmu-ilmu seperti astronomi, kosmologi, fisika, kimia, dan lain sebagainya. Lalu filsafat ilmu merupakan cabang filsafat yang merefleksi radikal dan integral mengenai hakikat ilmu itu sendiri. Pengertian filsafat. Pertama, arti secara etimologi. Berasal dari bahasa Yunani yaitu filosofia. Kata filosofia terdiri dari kata philen yang berarti cinta atau love dan sophia yang berarti kebijaksanaan atau wisdom. Sehingga secara etimologi, filsafat berarti cinta kebijaksanaan atau love of wisdom. Dalam arti yang sedalam-dalamnya, jadi, seorang filsuf adalah seorang yang pecinta atau pencari kebijaksanaan. Yang kedua, filsafat sebagai suatu sikap. Sikap secara filsafat adalah sikap menyelidiki secara terus-menerus dan bersikap kritis, terbuka, toleran, dan selalu bersedia meninjau suatu problem dari semua sudut pandangan. Pengertian selanjutnya adalah filsafat sebagai suatu metode. Artinya sebagai cara berpikir yang reflektif atau mendalam. Penyelidikan yang menggunakan alasan, berpikir secara hati-hati dan teliti. Filsafat berusaha untuk memikirkan seluruh pengalaman manusia secara mendalam dan jelas. Yang keempat, filsafat sebagai kelompok persoalan. Banyak persoalan abadi yang dihadapi manusia dan para filsuf berusaha memikirkan dan menjawabnya. Selanjutnya, filsafat sebagai sekelompok teori
atau sistem pemikiran. Sejarah filsafat ditandai dengan pemunculan teori-teori atau sistem-sistem pemikiran yang terlekat pada nama-nama filsuf besar. Yang keenam, filsafat sebagai analisa logis tentang bahasa dan penjelasan makna-makna atau istilah-istilah. Terakhir, filsafat merupakan usaha untuk memperoleh pandangan yang menyeluruh. Pengertian lain tentang filsafat. Pertama, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki segala sesuatu yang ada secara mendalam dengan mempergunakan akal sampai pada hakikatnya. Lalu, filsafat bukan mempersoalkan gejala-gejala atau fenomena, tetapi yang dicari adalah hakikat dari suatu fenomena tersebut. Objek filsafat. Pertama, objek material, yaitu suatu bahan yang menjadi tinjauan penelitian atau pembentukan pengetahuan itu sendiri. Boleh juga objek material adalah hal yang diselidiki, dipandang, atau disorot oleh suatu disiplin ilmu. Objek material mencakup apa saja, baik hal-hal konkret maupun hal-hal yang abstrak. Objek material dari filsafat sangat luas, yaitu yang mencakup segala sesuatu yang ada di bumi ini. Objek berikutnya dalam filsafat adalah objek formal, yaitu suatu pandangan yang ditujukan pada bahan dari penelitian atau pembentukan pengetahuan itu sendiri. Dari sudut mana objek material itu disorot? Objek formal suatu ilmu tidak hanya memberi keutuhan suatu ilmu, tetapi pada saat yang sama membedakan dari bidang-bidang yang lain. Suatu objek material dapat ditinjau dari berbagai sudut pandangan sehingga menimbulkan ilmu yang berbeda-beda. Objek formal filsafat yaitu sudut pandang yang menyeluruh secara umum sehingga dapat mencapai hakikat pada objek materialnya. Berpikir secara kefilsafatan. Ciri-ciri berpikir secara kefilsafatan diantaranya berpikir yang dicirikan secara radikal, universal, konseptual, koheren dan konsisten, sistematik, komprehensif, bebas, dan pemikiran yang bertanggung jawab. Cabang-cabang filsafat. Berdasarkan 3 jenis persoalan filsafat yang utama, di antaranya persoalan tentang kebenaran, persoalan tentang pengetahuan, persoalan tentang nilai-nilai, maka cabang filsafat di antaranya adalah pertama, persoalan keberadaan atau being atau eksistensi, existence. Persoalan kebenaran, persoalan keberadaan atau eksistensi bersangkutan dengan cabang filsafat yaitu yang disebut dengan metafisika atau ontologi. Cabang yang kedua adalah persoalan pengetahuan atau knowledge atau kebenaran atau truth. Pengetahuan ditinjau dari segi isi yang bersangkutan dengan cabang filsafat yaitu epistemologi. Sedangkan kebenaran ditinjau dari segi bentuknya yang bersangkutan dengan cabang filsafat yang disebut logika. Yang ketiga, persoalan nilai-nilai atau value. Persoalan nilai secara umum dibahas dalam cabang filsafat aksiologi. Nilai-nilai dibedakan menjadi 2, nilai kebaikan tingkah laku dan nilai-nilai keindahan. Nilai kebaikan tingkah laku bersangkutan dengan filsafat yaitu etika, dan nilai-nilai keindahan yang bersangkutan dibahas dengan cabang filsafat yaitu estetika.
Cabang-cabang filsafat. Cabang filsafat utama atau umum dibagi menjadi 3, yaitu metafisika, epistemologi, dan aksiologi. Cabang filsafat secara khusus bisa dilihat dari berbagai keilmuan, misalnya filsafat bahasa, filsafat politik, filsafat sosial, dan lain sebagainya. Bila digambarkan dalam sebuah pohon, maka cabang-cabang filsafat bisa terlihat sebagaimana pada gambar pohon filsafat berikut ini. Landasan pengembangan ilmu pengetahuan. Ontologi adalah cabang filsafat yang membicarakan tentang yang ada. Dalam kaitan dengan ilmu, landasan ontologi mempertanyakan tentang objek apa yang ditelaah ilmu. Bagaimana wujud yang hakiki dari objek tersebut? Bagaimana hubungan antara objek tadi dengan daya tangkap manusia seperti berpikir, merasa, dan mengindra yang membuahkan sebuah pengetahuan. Epistemologi adalah cabang filsafat yang membicarakan tentang asal-muasal, sumber, metode, struktur, dan validitas atau kebenaran pengetahuan. Dalam ikatan dengan ilmu, landasan epistemologi mempertanyakan bagaimana proses yang memungkinkan ditimbanya pengetahuan yang berupa ilmu. Bagaimana prosedurnya? Hal-hal apa yang harus menjadi perhatian agar kita mendapatkan pengetahuan yang benar? Apa yang disebut kebenaran itu sendiri? Apa kriterianya? Cara, teknik, sarana apa yang membantu kita dalam mendapatkan pengetahuan yang berupa ilmu tersebut? Aksiologi. Aksiologi adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang nilai secara umum. Sebagai landasan ilmu, aksiologi mempertanyakan untuk apa pengetahuan yang berupa ilmu itu dipergunakan. Bagaimana kaitan antara cara penggunaan tersebut dengan kaidah-kaidah moral? Bagaimana penentuan objek yang ditelaah berdasarkan pilihan-pilihan moral? Bagaimana kaitan antara teknik prosedural yang merupakan operasionalisasi metode ilmiah dengan norma-norma moral secara profesional? Manfaat belajar filsafat ilmu. Filsafat ilmu sebagai cabang filsafat yang membicarakan tentang hakikat ilmu secara umum mengandung banyak manfaat. Di antaranya, pertama, filsafat ilmu sebagai sarana pengujian penalaran ilmiah, sehingga orang menjadi kritis terhadap kegiatan ilmiah. Kedua, filsafat ilmu membantu untuk mengembangkan kemampuan analisis ilmiahnya dengan menggunakan metode ilmiah tertentu. Ketiga, filsafat ilmu memberikan pendasaran logis terhadap sikap ilmiah yang harus dilakukan oleh ilmuwan. Untuk dapat menggali lebih lanjut mengenai sesi ini, silakan dapat dibaca pada beberapa referensi yang disajikan di sini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Bila perlu penjelasan lebih lanjut, silakan hubungi saya via email atau WhatsApp yang tertera pada layar.